Ini sih Bu. Ini buku-bukunya. Ya, sudah diperiksa Mbak Arum tadi sama Mbak perawatnya. Lihat dulu ya hasilnya ya Mbak. Yes. Alhamdulillah. Hasilnya bagus bener. Ini udah masuk ke apa? Ke panggul nggih. Udah siap buat lahiran ya adiknya ya. Ada keluhan apa Mbak? Nggak ada sih Bu, cuma kalau malam tuh ini sering pipis. Sering pipis. Berapa kali itu tiap malam? Berapa kali itu malam-malam? Ada kali 3 kali lah gitu. Pas mau tidur ya? Iya. Emang Itu aja, yang lain nggak ada. Nggak ada. Usianya berapa Mbak usia kehamilannya? 38. Iya. Jadi Mas Asa, Mbak Arum, ini alhamdulillah hasilnya bagus, tensinya juga bagus, berat badannya juga sudah sesuai, kepala adiknya sudah masuk ke panggul, sudah siap persalinan, kebetulan juga sudah 38 minggu. Jadi saya akan memberikan sedikit edukasi tentang persiapan persalinan nanti Mbak Arum, ya, sama beberapa tanda bahaya yang perlu dikenali. Oke. Sudah tahu belum Mbak? Ayo, tanda bahayanya apa aja persalinan? Ini bukunya dibaca nggak? Kemarin nggak dibaca toh? Nah di sini ada Mbak tanda-tanda persalinan. Nanti bisa dilihat di sini. Ada perut mulus-mulus, mulus-mulus yang teratur. Ini tanda persalinannya. Mulus-mulus teratur sama kontraksi. Udah tahu nggak kira-kira kontraksi gimana? Pokoknya perutnya kenceng-kenceng banget, kenceng-kenceng nanti dirasain pokoknya. Kadang karena ini kan hamil pertama, ada ibu-ibu hamil itu yang hamil pertama pas merasain kontraksi itu nggak bisa bedain. Jadi bukan kenceng kayak kontraksi itu pun aja gitu loh. Jadi kalau kenceng itu nanti semua perutnya juga mengencang. Jadi nggak cuma kayak semet-semet sakit gitu, enggak. Jadi kenceng banget, terus itu sering banget. Itu sehari bisa lebih dari 5 kali. Itu udah termasuk tanda persalinan. Kalau masih 1 kali 2 kali nggak terlalu sering, itu nanti biasanya jangan tindak ke PMB atau ke puskesmas disuruh Pulang lagi. Karena kan di cek darah juga di PT gitu, ada pembukaan 1 sampai 10 itu masuk aktifnya. Nah untuk kehamilan pertama itu biasanya 12 jam atau malah sampai besoknya, kadang ada 24 jam baru pembukaannya nambah. Kalau enggak belum nambah. Jadi kayak 1 ke 2, 1 ke 3 itu lama memang. Jadi kadang memang nggak tahan. Gitu, itu nggak tahan. Yang penting nanti jangan kalau pas belum sama-sama kontraksinya belum terlalu parah, belum terlalu sering, itu jangan usahakan untuk jalan santai. Jangan nggak usah apa namanya ngapel terus nyuci duduk itu nggak usah, jalan santai aja. Nanti Mas Asa bisa nemenin ya tiap pagi itu jalan santai aja di depan rumah, itu bolak-balik 3 kali 4 kali itu nggak apa-apa. Jadi kalau capek istirahat dulu, nanti lanjut lagi gitu. Kalau tanda-tanda persalinan sama keluar lendir bercampur dengan darah lewat jalan tarik, adanya itu nanti. Jadi harus penyelenggaraan juga harus kerasa. Maksudnya ada yang salah dengan tubuh itu harus kerasa. Kira-kira terus kalau kayak ada anak dilihat, Mila juga nggak usah jijian kalau mau disuruh lihat istrinya dibantu lihat, kan nggak mungkin istrinya mau begini kan susah. Dia bantu dicek atau nanti dilakukan sesuatu apa dilihat. Kalau dilihat dari hasilnya ini menarik banget, jangan langsung tindak ke sini atau ke puskesmas, itu boleh. Dan yang paling dekat mana? Harus harus ready, harus standby gitu ya. Kalau ini Bu, apa? warnanya itu gimana sih bedainnya? Warna nopo? Warna ketuban sama pipis. Kalau pipis itu kan cair ya, maksudnya kan dari ini juga kelihatan.
biasanya kalau pipis itu kalau dengan sering minum teh atau apa itu pasti agak berkeringat. Kan kalau ketuban itu kita agak keruh dia. putih bu, bening Agak keruh, agak keruh, gitu. Dan itu nanti rasanya mulai kan beda ya. Kalau pipis kan dari bagian atas juga bagian atas itu nanti itu matiok. Jadi nanti rasanya kayak langsung pecah gitu lah, pecah gitu loh. Nah itu kalau ciri-cirinya ketuban pecah, nah itu juga harus dibawa ke sini. Itu biar dicek dulu. Takutnya kan kita kan nggak tahu nih yang pecah banyak atau dikit, jadi harus dicek dulu, cek dalam kira-kira air ketuban di dalam itu masih sisa berapa. Jadi kan antara kami juga bisa memperkirakan kira-kira adiknya itu bisa bertahan di dalam itu selama berapa jam dengan air ketuban sisa itu gitu ya. Jadi Mas Arsan juga harus cepat tanya pokoknya kenapa jenenge pokoknya tetap sabar dulu ya, sabar dulu, semangat pokoknya tetap harus keluhan istri apa harus segera ya. Berarti maksudnya ini apa itu kan ini sudah mau mendekati persalinan, betul. berarti barang-barang apa bu yang harus iya saya siapkan betul. kan sebagai ibu sebagai calon nenek gitu. Iya. Siap. Yang perlu dipersiapkan itu nanti baju buat bangun, baju ganti, yang ganti depan, yang biar bisa menyusul. jaring juga. Oh iya, jaring juga itu kalau misalnya mau beli bawa 2 yang 3 atau 4 buat saya buat ibunya, saya dan adiknya dibawain bedong juga, bedong double, bedong 2, terus baju bayi, celana bayi 2, popok semua double, terus sarung tangan, sarung kaki bayi, terus sama topi. Sudah disiapin belum? Nah itu nanti ini kalau bisa hari ini juga, nanti malam sampai rumah langsung dimasukkan ke tas, jadi tidak ketinggalan. Terus sama KTP, kadang lupa itu juga KTP, terus kartu BPJS, sama buku KUA ini selalu dibawa. Mau jenengan mau ke sini lagi atau mau ke vaskes yang lain, yang penting ini kalau dibawa karena buat lihat data sama nyatet buat jenengan itu loh, hasilnya jenengan itu gimana. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan bisa lihat dari sini apa riwayatnya jenengan itu gimana, track recordnya gimana, handuk, terus minyak telon itu dibawa ya. Walaupun ini sebenarnya juga menunjukkan tapi ya tetap harus bawa. Sama ini kan Pak, nanti jenengan pados napa niku pempes nifas. Karena di sini nggak menyediakan pempes nifas, nanti kan di mana aja banyak, di Solean banyak pempes untuk ibu nifas itu. Nanti kalau adiknya nggak usah diamin nggak apa-apa ya, kalau jenengan bisa pakai popok ya pakai popok, atau kalau pakai pempes ya jenengan sekalian pakai pempes gitu kan, tapi sama buat ibunya. Kalau lahiran di sini ini nggak bu, bisa pakai BPJS? Bisa Pak. Nanti apalagi kan periksaan juga di sini, jadi ada di sini Pak. Ngapunten nggih saya agak Iya, betul, betul. patok niki bawane cuacane niki lho. Nggih. Terus nanti sering-sering dicek ya Mbak, apa gerakan adike. Dipegang itu dirasa-rasain. Kalau ini kan aktivitas ya adiknya ya, tadi pas diperiksa juga susah nyari punggungnya karena kebanyakan ini agak gerak. Nah ini nanti dicek sering-sering, kalau gerakannya nggak seperti biasanya, yang biasanya 5 kok jadi 1 atau nggak sama sekali, itu jangan harus niku waspada. Wah ini kenapa ini kok tiba-tiba dia, langsung dibawa ke sini, langsung diperiksakan tapi dan ini kok nggak mau gerak, kayaknya gimana kenapa ya, karena jangan nggak punya dobler di rumah, jadi nggak bisa semuanya ngecek detak jantung gitu, jadi kan takutnya lambat. Jadi kadang kan masih banyak kasus kayak gitu Mbak, apa di usia berapa malah detak jantungnya berhenti gitu, jadi takutnya itu. Jadi memang harus sadar, jangan kok paling lagi turu ya, jangan. Aktivitas dia aktifnya di jam berapa biasanya dicek, kalau aktifnya di jam itu kok belalah jam itu kok nggak aktif lagi ditanya. Itu ya sama Mbak Anu, kalau demam tinggi di rumah ada termometer enggak? Ada. Nah, suhu nanti dicek, kalau misalnya rodok-rodok semangat merasa kira penak sidik, keliengan atau gimana, langsung dicek suhunya. Kalau lebih dari 37,9
38an lah itu nanti langsung dibawa itu ini kan udah mau menuju persalinan itu pokoknya apa yang aneh apa yang tidak sewajarnya itu harus segera dibawa ke sini dan sama perdarahan air tapi kok bisa mati gede ya kalau cuman bercak dikit-dikit itu masih enggak apa-apa flag itu enggak apa-apa tapi kalau misal sampai jangan sampai nyeri sampai enggak nyaman itu harus segera dibawa itu ya jadi harus benar-benar dicek itu terus jangan mulas banget terus pusing beliau pandangan kabur nah, itu juga perlu segera dibawa ke sini kan sejauh ini nggak apa-apa tuh kemarin nggak ada riwayat tensi tinggi atau apa tuh tak lihat sini juga aman nggak ada Bu. Cuma kenapa ini Bu selama hamil sering marah-marah oh lah ya kenapa kok lihat suaminya kayak gitu ya anu ya kenapa anu idam malah dituruti keturutan Bu emang idamnya aneh-aneh ya sebenarnya aneh-aneh juga sebenarnya ibu hamil itu kalau dipikir juga sebenarnya si pengen ya jadi ya bisa ngerasain sebenarnya tapi kan ya itu tadi kan hormon craving makanan pengen itu ya kayak nggak hamil kan juga kan pas selama menstruasi gitu kan kita juga pengen makan yang aneh-aneh nah itu juga apa sih hormonnya jadi dia ya pengen isinya kan ya wis pengen aku dibelikan dicarikan gitu jadi juga sebagai suami ya harus sabar memang seperti ini orang hamil masalah gitu soalnya ya beban yang dia bangun itu kan sudah segitu dia merasa nggak nyaman besar sebenarnya orang pria turun marah pernah mandi ini nggak nyaman kita berpipas pipis baik mungkin rasanya nggak kejus sak pengen tuh bayi gitu apa sih kesel apa sih orang penak gitu kan tadi terus bawaannya kan pengen marah bawaannya kan kesel apalagi kalau di rumah nggak ada support jadi kan misalnya sering keluar nggak ditemani kalau dikijati istrinya gitu pengen apa tuh mas ya nggak apa-apa kita malah sendiri kalau istri mana juga jadinya juga pusing toh jadi nanti dia malah stres pikiran aku tak minum dulu saya kering gitu jadi juga karena saya kurang minum air putih itu edukasi minum air putih yang banyak itu berarti ada yang ditanya enggak ini biasanya mbak zaman dulu itu pembawaannya kan pasti nggak apa-apa yang penting jangan yang memicu kontraksi nanas durian itu kan panas itu kan bisa memicu kontraksi dan ini senengane durian nih boleh dikurangi mbak ya wis dikurangi sekarang biar fokus apa namanya persalinan makanan yang mengandung pengawet mie ciki-ciki nggak usah itu nanti ketumbannya jarang malah jadi nggak bisa Mbak Uti ini Mbak Uti ada pertanyaan nggak ini soalnya biasanya makman yang melakukan kontraksi itu biasanya dilarang kenapa Bu? yang nggak boleh itu ya jadi soalnya kata durian biasanya yang dimakan masih ya tapi semuanya mau kan semuanya mau yang penting jangan yang apa bikin perut panas ya bikin perut panas itu bisa nanas sama durian dua itu kan bikin panas perut jadi bikin kontraksi lebih awal gitu jadi boleh makan tapi dibatasi jadi kalau sehari satu aja makanannya jangan dua biji penuh itu jangan makan sendiri ya jangan terus durian yang kecil aja satu ini tidak cukup jangan karena ya aku doyan gini terus satu buah jangan habisin itu kan ya nggak boleh gitu. Jadi dikurangi terus sama makan makanan ini nggak apa instan pengawet itu jangan nanti kan ketuban darah nggak bisa lepas malah susah nanti malah kalau ketuban nggak bisa lepas hari-hari adik nggak bisa lepas susah beneran yang kesalahan nanti kita soalnya harus pakai tenaga dalam dan harus disesat-sesat gitu nanti nggak malah dia juga nggak nyaman pokoknya demi juga lancar persalinannya kok makanan yang dilarang itu dikurangi
pokoknya dari sayur putih, sayur, buah itu aja, sama vitamin diminum. Kalau masih ada vitaminnya diminum, dihabiskan gitu. Kemudian hasilnya juga bagus. Jadi nanti kalau masalah yang dibawa tagen boleh, yang penting nggak usah gurita, nggak usah. Kalau tagen kan mungkin biar ini ya cepet pulih ya, ini nggak apa-apa gitu. Kayak kalau gurita nggak usah karena kan penting waktu. Tagen sama gurita kan sebenarnya sama kegunaannya, cuma kalau gurita itu kan lebih ribet, makanya lebih ribet, jadi pakai tagen aja yang simpel gitu. Yang ada pertanyaan lagi mbak, nanti untuk yang lain nanti bisa dibaca di sini, ya. Semuanya ada, kalau mau di HP juga ada gitu, ya. Yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Semoga bermanfaat, semoga pesannya lancar. Apa yang perlu dipersiapkan besok ya mbak ya. Nanti sampai rumah harus dipersiapkan, ya. Semuanya yang adiknya, yang ibunya gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa tak sampaikan. Besok lagi kita akan bisa lanjut lagi gitu. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Masih lupa ya. Sama-sama.